Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Langsung saja ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kang Soleh Solihun. Halo Jatmiko, apa kabar? Halo Kang, baik insya Allah. Jadi saya ingin tanyain Kang. Gimana Kang Soleh, sehat di sana? Alhamdulillah, kalian di daerah mana sih? Saya lupa soal Blitar. teman. Blitar. Blitar. Ah, Iya, kita di Blitar, kita ini Perpustakaan Proklamator Bung Karno di bawah Perpustakaan Nasional. Cuma oh kita masih di bawah bagian Perpusnas, Perpustakaan Bung ya, Karno tuh. betul Kang Soleh. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Sebagaimana yang kita tahu nih gitu kan, Kang Soleh itu stand up komedian gitu kan. Tetapi sebenarnya sebelum itu Kang Soleh itu seorang jurnalis, terus yang paling menonjol itu juga sebagai jurnalis musik gitu kan. Dan bisa dibilang juga saat ini tuh Kang Soleh itu seorang pengamat musik gitu kan. Mungkin bisa diceritakan Kang, dulu itu ada nggak sih Kang majalah atau penulis tentang musik gitu, mungkin kritikus yang membuat Kang Soleh itu tertarik masuk pada jurnalistik musik seperti itu. Kalau jujurnya kalau penulis itu nggak ada yang bikin saya pengen jadi jurnalis musik apa. Saya tuh tertarik sama dunia tulis menulis justru karena Iwan Fals. Saya dengerin Iwan Fals dari SMP kelas 1, kelas 2 lah. Itu saya dengerin liriknya tuh apa tertarik sekali. Iwan Fals tuh bisa bikin lirik dengan kata-kata yang sederhana, lugas, mudah dimengerti, tapi bisa jadi indah dan sangat deskriptif. Jadi orang kayaknya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi atau nggak perlu S2 atau S3 buat mengerti lirik Iwan Fals. Nah, dari kecil tuh saya suka banget sama lirik-lirik Iwan Fals. Saya pengen jadi penulis lagu. Cuma karena saya nggak bisa main musik dan nggak bisa nyanyi, akhirnya mimpi itu dikubur dalam-dalam. Dan terus ketika akhirnya saya kuliah di jurnalistik Vkom Unpad, nah saya kan apa saya baru menemukan kenikmatan menjadi wartawan tuh ketika kuliah di jurnalistik Vkom Unpad. Sejujurnya saya dari dulu nggak pernah tahu saya itu mau jadi apa. Seperti itu poster film saya di belakang. Jadi apa? Mau jadi apa? Karena dari dulu saya nggak tahu saya mau jadi apa, mau jadi apa. Cuma karena sebetulnya alasannya dangkal sekali milih jurnalistik itu karena dulu di Vkom Unpad kami itu masuk UMPTN tuh jurusan ilmu komunikasi. Nah, lulus setelah lulus UMPTN semester ketiganya disuruh ini lagi apa? Ya, saya lupa istilahnya apa. Pokoknya dari ilmu komunikasi ada di jurusin lagi, lebih difokuskan lagi. Nah, disuruh milih antara jurnalistik, manajemen komunikasi atau humas. Saya humas kayaknya dong melihat ini kayaknya nggak terlalu suka deh yang rapi-rapi gitu. Terus manajemen komunikasi, teori-teori, oh saya malas ngapalin. Nah, saya milih jurnalistik karena beberapa alasan. Pertama karena jaket jaket himpunannya paling keren waktu itu. Terus Kayak gimana tuh, Bang? Jaket kulit atau jaket apa kan biasanya Kang bukan Soleh pakai jaket jaket kulit. biasa, jaket dari bahan parasut gitu. Jadi himpunan mahasiswa jurnalistik itu keren. Jaketnya banyak kantongnya, terus di sini ada logo, Emblem. ada emblem, ada patches gitu di sini, terus ada Wah. keren lah gitu, maskulin sekali. Terus terus juga saya tahu Iwan Fals pernah kuliah jurnalistik kan. Dia pernah kuliah di kayaknya di ISIP deh kalau nggak salah. Dia pernah kuliah di Iya, ya publisistik lah salah satunya. Iwan iya. Fals juga pernah kuliah jadi wartawan. Terus saya suka suka Superman, suka Spiderman. Nah, itu semua itu Clark Kent, Peter Parker, wartawan. Wah, keren sekali nih wartawan. Akhirnya saya pilih jurnalistik. Nah, pas masuk jurnalistik, Ah, kan sebetulnya tidak terlalu senang baca surat kabar atau harian ya yang berita-berita politik ekonomi. Saya senangnya baca majalah musik. Saya senangnya baca apa informasi atau buku-buku yang berhubungan dengan musik. Makanya pas saya kuliah di jurnalistik itu saya ya udahlah ini kayaknya saya menemukan kenikmatan nih menjadi seorang wartawan atau menulis. Ternyata menulis itu nikmat. Terus
Akhirnya saya tahu kayaknya saya mau jadi wartawan aja deh. Apa ini ini yang saya kuasai nih ternyata nih menulis nih saya apa selalu dapat nilai bagus nih di mata kuliah yang berhubungan dengan apa jurnalistik, di mata kuliah wawancara, terus penulisan artikel, pelaporan mendalam sama feature saya selalu dapat A semuanya. Kayaknya saya bisa jadi penulis ya udah, tapi saya nggak mau jadi wartawan ekonomi atau politik. Makanya Ah, waktu itu saya bilang, waktu itu saya bertekad sejak kuliah di jurnalistik Vkom Unpad itu, ya udahlah saya jadi pengen jadi wartawan musik aja lah. Jadi nggak ada kalau tokoh yang menginspirasi saya, si ini membuat saya jadi wartawan, nggak ada itu. kalau majalah apa Kang? Waktu itu dibaca sehingga Kang, soalnya kan senangnya tadi bilangnya baca majalah-majalah musik nih. Ya, Itu kalau dulu majalah apa yang waktu itu dibaca? dulu waktu masih kuliah itu ada beberapa majalah ya, ada majalah musik yang masih aktif tuh dulu ada News Musik, terus ada tabloid Mumu. Nah, itu tabloid Mumu yang 2 mingguan, kalau News Musik bulanan. Di tabloid Mumu ini saya apa senang baca dia apa dua mingguan tapi nulisnya bagus, enak dibaca, terus apa ngasih review juga mudah dimengerti. Nah, jadi waktu itu saya ya udah saya langganannya itu. Orang lain Itu saya langganan nggak tahu kan, tapi wartawan yang menulis di situ Kang Soleh nggak menjadi idolanya Kang Soleh atau juga yang enggak memotivasi. ada, saya nggak ada kalau tulis menulis nggak ada yang membuat saya idola. Ya idola saya Iwan Fals. Makanya saya ketika nulis pun ketika nulis apa berita atau nulis Ya. feature atau apapun ya dari awal saya berlatih di mata kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik, saya selalu teringat Iwan Fals. Gaya Iwan Fals seperti apa, dia kan apa mudah dimengerti, nggak pakai bahasa-bahasa yang sulit. Makanya ya kalau ada yang Tegas. ditanya siapa yang menginspirasi saya, ya Iwan Fals. Jadi saya nggak ada apa saya suka wartawan ini maka saya pengen jadi dia, enggak. Tapi karena saya suka Iwan Fals, makanya ketika saya nulis pun gaya saya yaitu saya usahakan orang ngerti, terus nggak yang bertele-tele tulisannya dan ya nggak butuh buat apa nggak butuh gelar S2 atau S3 lah buat mengerti tulisan saya. Kan ada orang-orang yang saking pinternya pas kita baca, "Aduh, ini nulis ngomong apa ya gitu." Karena kita Maksudnya tidak satu, apa ini? ya Arah kita ini tidak maunya satu level, kemana gitu. ya intelektualitas kita Betul. tidak satu level dengan dia. Jadi kadang-kadang, kok pusing, ini kayaknya pin bagus nih, tapi kita nggak ngerti. Nah, saya nggak mau. Saya pengen kalau saya nulis, asal orang bisa baca, dia bisa mengerti apa yang saya maksud gitu. Ya kecuali bocah ya, kelas SD mungkin belum ngerti. Siapa tahu tulisan Kang Soleh masuk di ujian soal SPD. Ah, tadi kan Kang Soleh bilang dari SMP berarti udah suka Iwan Fals gitu kan ya. Ya. Itu berarti dulu di rumah itu emang ada yang sering mendengarkan musik itu Kang, Iwan Fals dan lain sebagainya dari Ah, keluarganya Kang Soleh ini. Iwan Fals dari temen SMP, gara-gara ya dari SD sebetulnya sepupu saya udah dengerin Iwan Fals, suka dengerin apa kalau main ke Bandung saya dengerin di kamar dia, dengerin lagu-lagu Iwan Fals dari kasetnya dia. Tapi pas SMP itu saya dipinjemin kompilasi sama temen saya, kompilasi Hmm. album kompilasi Iwan Fals yang celoteh-celoteh. Di situ saya mulai intens dengerin, terus, wah ini keren sekali nih Lagu musiknya. apa kan dari album itu yang benar-benar Kang Soleh waktu itu langsung asik nih gitu. Kayak saya tuh dulu pernah suka sama, saya tuh pertama kali suka musik tuh karena dengerin Dua Sejolinya Dewa 19. Nah kalau Kang Soleh itu apa yang lagu Iwan Fals yang ngeklik banget di awal? Di si pada dasarnya si album celoteh-celoteh itu semua langsung ngeklik. Jadi ada kan ada salah satu lagunya yang judulnya Nak itu, dia Hmm. tuh lagu tentang nasihat bapak sama anak tapi bukan nasihat yang apa mainstream ya, pokoknya nah dengarlah bicara bapamu yang kenyang akan hidup terang terang dan redup. Terus jadi intinya kayak ada kalimat sekolahlah biasa saja jangan pintar-pintar percuma, latihlah bibirmu agar pandai berkicau sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu itu. Ini menarik buat saya, ini kok ada bapak ngasih nasihat ke anak tapi nasihatnya bukan yang baik-baik, itu bukan yang klise. Ah, Dia bilang, aku nyanyikan lagu waktu ayah tak tahan lagi menahan murka. Jadi karena apa kesal sama situasi, terus ini banyak orang yang apa ternyata katakanlah ya berhasil di kehidupan itu bukan karena kepintaran tapi karena pintar ngomong. Makanya dia bilang jadi
penjilat yang paling tepat. Jadi, Tapi wah ini kayaknya kok kalau dari lirik yang Kang Soleh nyanyikan tadi itu kayaknya emang sangat persis dengan jalan hidup Kang Soleh ya, yang udahlah pokoknya kita hidup apa adanya aja gitu. ya sih album celoteh-celoteh itu ini apa eh, satu album langsung menarik, ada lagu tentang perang segala macam, ada lagu tentang naksir guru, ada lagu macam-macam, temanya macam-macam. Jadi terus, oh ini dalam, dan kayak apa sih, Iwan Fals, salah satu lagu Iwan Fals yang menurut saya sangat keren itu adalah Pesawat Tempur. Dia lagu soal abang-abang nongkrong di pinggir jalan godain cewek. Cewek. Kalau sekarang mah catcalling ya. Tapi dari catcalling itu dia bisa ngeritik soal perang, terus ngomongin sejarah, Ya. terus mengeritik sama apa penguasa kan, itu padahal lagu soal orang lagi Nongkrong nongkrong aja ada gitu. cewek lewat kan, tiba-tiba kalau saja aku bukanlah penganggur kan, oh ini mau motret pengangguran, terus dia mau ngomong dana perang mending buat diriku, wah pokoknya itu dari satu lagu tuh bisa apa Aspek bisa ya. kemana-mana. Dan kita dari awalnya ngelihat ngebayangin adegan abang-abang lagi godain cewek, tiba-tiba kok ini ngomonginnya ke soal apa, Perang. iya pengangguran, perang, isu perang, sampai ke Westerling segala disebut-sebut. Jadi ada setelahnya juga ya. Termasuk juga apa Amerika juga kesebut dan lain sebagainya di situ. Ya makanya itu album itu yang udah gitu covernya keren sekali kan, Iwan Fals telanjang dada nunjuk ke atas lagi teriak. Oh iya. Nah, balik lagi kita tadi tentang jurnalisme musik ya Kang. Ini Hmm. eh, mau nanya sedikit nih. Kan dulu pada masa Soeharto itu majalah musik yang sangat digandrung itu kan Aktuil ya katanya. Nah, itu kan kayaknya pada waktu itu kan heboh banget. Terus Hmm. jurnalistik musik juga cukup bergairah gitu. Kira-kira Ya. eh, saat ini kan kita udah jarang tuh nemuin majalah-majalah musik yang kayak gitu tuh. Bahkan dulu yang saya Hmm. suka aja Chord yang ada bolong gitu majalahnya. Chord itu. Ya. Itu aja tutup. Terus itu bikin saya sedih sekali gitu. Terus saya langganan gitu. Ah, itu kira-kira untuk saat ini tuh gimana kan kondisi jurnalistik musik itu? Sebenarnya masih hidup nggak sih? Dan masih bergairah nggak sih? Nah, sejujurnya setelah Rolling Stone bubar itu, jurnalis apa jurnalistik musik atau jurnalisme musik lagi sepi. Saya apa kayak nggak ada lagi media yang kita lihat ya. Kalau terakhir kan pas masih ada Rolling Stone, para musisi atau penyanyi atau apa industri musik itu melihat Rolling Stone untuk tahu apa yang terjadi, dan kayak oh kalau Sebenarnya diulas seperti sama apa gitu Rolling ya? Stone itu jadi kayak semacam pencapaian. Nah sekarang ini sejak bubarnya Rolling Stone menurut saya di industri musik jadi nggak ada lagi media musik yang dilihat atau yang dipandang gitu atau yang dijadikan acuan. Coba Kak, ada Hai Hai pun jadi sekarang medianya lebih ke anak muda ya, walaupun dia banyak mengulas musik, tapi kan dia bukan media musik, dan bahkan sekarang cuma majalah yang namanya Hai udah nggak ada lagi, bentuk medianya online-nya pun nggak ada, cuma Instagram. Terus ada, Yes. iya, Pop Hari Ini. Pop Hari Ini lumayan bertahan lama, tapi menurut saya belum jadi sesuatu yang dilihat orang gitu. Belum jadi kayak zaman dulu kalau orang di review di Rolling Stone, wah kalau dapat review bagus bangganya bukan main. Kalau masuk list di top album terbaik tahun ini Oh, versi Rolling Stone, wah dibahas di mana-mana. Apa list-list lagu atau daftar album Rolling Stone dijadiin bahan perdebatan gitu. Ada yang pro dan kontra. Sekarang ini nggak ada media musik yang seperti itu. Jadi ya bahkan jangankan media musik, kritik kritik musik aja menurut saya sepi sekarang ini. Bahkan kalah kalau kita bandingkan dengan kritik film misalnya. Film meskipun apa nggak ada media film yang atau si Cinemax saya nggak tahu masih terbit atau enggak ya. Tapi kalau di film itu sangat berkembang kritik film yang awalnya cuma dari orang nge-tweet atau orang di Letterboxd atau orang bikin konten di YouTube. Sekarang banyak sekali kritikus-kritikus film yang dipandang, dan para pelaku industri film tuh nungguin nih apa kata si ini nih. Terus oh kalau oh. si ini muji merasa senang, atau kalau si ini bilang jelek marah atau gimana. Jadi
beda dengan di film, beda dengan di musik. Di musik musik. nggak ada kayak gitu. Album keluar nggak ada tuh misalnya musisi sekarang yang oh gimana nih kata si ini pendapatnya bagus atau enggak nih lagu gua keluar. Kalau di film masih ada. Film keluar nanti orang pada nungguin nih si pembuat film tuh oh pengen tahu kata YouTuber ini komentarnya apa, kata si apa vlogger ini komentarnya apa, kata akun Twitter ini komentarnya apa. Kalau musik nggak Di ada ya kayak gitu. Maksudnya nggak yang dia dia lari shifting ke media Instagram misalkan Twitter atau YouTube itu belum ada. ada yang akun-akun Instagram yang ngebahas musik tapi belum jadi sesuatu yang kalau apa dia ngomong jadi perhatian. Beda Hmm. kalau kalau di film meskipun dia katakanlah bukan dari media atau dia hanya mewakili individu, ketika si orang-orang ini ngomong, orang-orang film nungguin atau ngedengerin antara kalau misalnya bagus ditaruh di sebagai kutipan atau bahkan yang tadinya cuma kritikus-kritikus film lewat lewat Twitter yang mikro tweet mikro blogging gitu sekarang orang-orang itu udah jadi diajak masuk ke industri jadi publicistnya jadi orang promonya jadi ya itu saking dulunya mereka apa mengawali dengan atas dasar passion atau kecintaan terhadap film tiba-tiba dipandang omongan mereka padahal mereka bukan bukan dari media yang gede bahkan nggak ada medianya ya individu aja nah Itu di aja. musik nggak ada yang kayak gitu kita nggak ada orang siapa baru keluarin single nungguin nih komentar ini nggak ada jadi sedang Kalau ini menurut saya sedang terjadi kekosongan ya kalau di kritik musik ya makanya saya itu bingung mungkin kenapa nggak sih padahal terjadi mungkin juga Padahal mungkin banyak juga orang yang dengerin musik atau maksudnya pecinta musik hmm, makin banyak sekarang. Tapi entah kenapa kalau di musik tidak seperti di film itu. itu mungkin nggak sih Kang misalkan juga itu disebabkan oleh karena industri musik sendiri kan eh, jarang mengeluarkan album ya beberapa musisi. Terus ditambah juga kita bisa menikmati musik itu langsung lewat Spotify atau Joox dan lain sebagainya sehingga kita tuh bisa langsung memilih lagu-lagu yang kita sukai aja dari satu album tertentu sehingga kita tidak menikmati satu album utuh. Sehingga untuk membahas itu orang-orang tuh nggak terlalu tertarik karena dia udah cuma dengerin sesuai seleranya aja gitu. Itu mungkin nggak sih Kang? Menurut saya enggak. Justru harusnya dengan makin mudah akses, orang jadi lebih mudah mau menceritakan misalnya, ah lagu ini bagus karena gini-gini. Nanti orang dengan mudah kan gratis. Oh, mana pengen dengerin deh pendapat dia. Ah, enggak, menurut gue bagus kok kalau lu bilang jelek gitu kan. Lebih mudah. Film aja yang aksesnya agak susah ya. Orang harus ngeluarin duit dulu nih ke bioskop. Ada prosesnya apa perjalanan ke bioskop, bayar segala macem. Itu didengerin. Maksudnya pengen tahu nih orang menurut si ini bagus, gue pengen tahu lah. Kan musik harusnya lebih mudah ketika Iya. aksesnya banyak. Jadi harusnya ya mungkin juga karena apa ya? Nggak tahu ya. Saya juga bingung apa mereview musik tuh lebih susah kali dibandingkan mereview film. Soalnya ya orang-orang yang ya yang sekarang jadi kritikus kritikus film itu juga kan awalnya bukan dari pelaku industri film tapi Iya, memang atas dasar kecintaan pada kesukaan. film aja nonton banyak film jadi pengetahuan filmnya banyak jadi mereka pengen bercerita. Nah musik juga mungkin mungkin juga nggak banyak orang yang ngulik sedalam itu ketika bicara soal musik ya. Atau Hmm. mungkin orang-orang yang ngulik sedalam itu tidak tertarik buat mengungkapkan apa yang ada di kepala dia. Misalnya, udahlah nggak usah diomongin ini bagus atau enggak, yang penting disimpan buat diri sendiri aja. Atau mungkin ya itu tadi ketika kita bicara konteks musik, publik nggak terlalu pengen tahu apa proses kreatif di belakangnya atau bagaimana penilaiannya, karena bisa langsung menilai mungkin ini bagus, ini enggak ya udahlah nggak perlu kata orang. Kalau Saleh sendiri gimana Kang? Kan Kang Soal ini kan juga cukup kritis nih masalah musik. Bahkan Hmm. Desta aja sampai sakit hati sama Kang Soleh katanya mengomentari ektisnya pada waktu itu. Kang Soleh sendiri gimana untuk dalam review-review musik ini? Kan beberapa kali saya lihat juga katanya Kang Soleh nge-review album-album di YouTube-nya Kang Soleh. Ya itu waktu saya nge-review album di YouTube karena lagi pandemi nggak ada kegiatan ya, jadi saya isi.
biar ada kegiatan, biar apa ya, ya udahlah nge-review aja lah. Terus memang kalau nge-review tuh capek dibandingin misalnya kita wawancara, nulis berita, itu nggak secapek mereview, karena mereview itu butuh energi, butuh apa ya, kan ini kita mau meyakinkan omongan kita ke orang lain ya, jadi Ya, perlu dipertimbangkan baik-baik ini gimana caranya supaya argumen kita diterima orang, atau supaya argumen kita terdengar masuk akal. Capek nge-review tuh, beda kalau wawancara. Wawancara mah nggak capek, tinggal nanya, dengerin, tanya. Begitu nge-review tuh harus menilai kan, yang namanya menilai ya, itu ya. susah. Gimana caranya penilaian kita tuh terdengar beralasan gitu. Kalau kita bilang bagus, orang bisa menerima alasannya. Ketika ketika kita bilang album ini jelek, orang juga bisa menerima alasannya. Nah itu, makanya saya kalau di Instagram atau sekarang di ya medsos, cuma nge-review album-album yang saya suka aja. Kalau yang menurut saya jelek, nggak akan saya review, karena buat apalah membicarakan sesuatu yang udah dari awal juga saya nggak suka, menurut saya jelek, ya udahlah nggak usah ditulis. Tapi kalau oh ini album bagus banget nih, lebih mudah menulisnya karena ada perasaan senang. Wah ini keren sekali ini album, itu kata-kata lebih mudah keluar. Tapi ketika lagunya jelek, mood nulisnya juga nggak ada. Ya ini album jelek banget sih. Jadi ya Sama udahlah aja mending. karena itu kan. Jadi fanatisme orang terhadap musisi itu lagi nggak ada gitu loh, nggak banyak gitu, lagi turun sehingga kan kayak Enggak misalnya kita juga. konser-konser musik aja kan sekarang banyak orang nonton, makin banyak juga konser musik diadakan gitu kan. Tapi kalau kita tanya kadang-kadang saya nggak tahu, cuma suka aja ngikut-ngikut nonton aja gitu. Mungkin ya, tapi fanatisme juga masih ada menurut saya. Apa kalau kita lihat kan banyak yang datang ke konser gara-gara ngelihat bandnya, itu masih ada. Cuma ya mungkin sekarang yang fanatik dengan yang ikut-ikutan aja hampir sama banyaknya. Jadi kita menganggapnya oh ini cuma ikut-ikutan. Tapi saya sih nggak ada masalah dengan orang-orang yang cuma tahu selagu dua lagu datang ke acara, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Toh apa mereka ikut meramaikan industri juga. Tapi itu mengkhawatirkan nggak sih kan misalkan orang dengerin datang cuma sekedar ikut-ikutan aja tapi tidak didukung dengan literasi musik yang cukup tinggi gitu. Sehingga kan Hmm. memang kayak tadi tuh dunia jurnalistik musik jadi kayak redup gitu. Sebenarnya itu concern juga nggak sih? Kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan ya. Ya ada orang kan nggak perlu orang ngerti dulu buat datang ke satu konser. Saya bukan polisi skena yang nanya-nanya. Emang lu jadi next ya. Buat saya mah yang penting dia beli tiket. Terus Hmm. nggak nunggu jebolan. Kalau dia beli merchandise, beli yang asli. Dari situ aja udah cukup apresiasi. Siapa tahu dengan dia pertamanya, ya semua orang juga pada dasarnya awalnya kan ikut-ikutan. Oh ada ini, kok kayak yang seru sih? Kan nggak ada yang orang yang langsung tahu datang apa dari hari pertama dia dengerin band langsung tahu sejarahnya dari awal sampai terkini. Semua orang juga pasti mengawalinya dengan cuma tahu selagu dua lagu ya. Kok ini enak sih? Band apa sih ini? Atau misalnya direkomendasiin sama temen, atau oh pengen tahu nih apa sih yang lagi diramein, ya nggak apa-apa, semua orang tuh awalnya pasti dari poser lah, dari ikut-ikutan. FOMO juga menurut saya nggak masalah, yang penting itu tadi kan meramaikan industri. Nama industri. Ketika band manggung dijual tiket, apa sponsor ngeliat oh banyak yang datang, kan industri jadi berjalan, sponsor jadi percaya sama bandnya, oh ini si ini punya kekuatan massa nih, jadi dipakai lagi, nggak masalah. Nggak, kalau ngomongin apa jurnalistik musik kayaknya nggak nggak ada hubungannya dengan apa ya, karena kan ini selalu berulang. Kan skripsi saya waktu kuliah saya pakai apa meneliti soal perjalanan majalah musik di Indonesia tuh dari Aktuil sampai 2004. Semua selalu berulang. Nggak ada majalah musik yang bertahan lama, dan masalahnya selalu sama gitu. Antara si apa selalu manajemen tuh tidak bisa, kalau kalau yang saya pelajarin ya, antara manajemennya selalu tidak bisa mengelola media dengan baik. Jadi yang bagus tuh cuma di editorial, sedangkan si bagian di luar editorial itu kewalahan, nggak tahu cara menjualnya, atau ya memang orang ternyata tidak sebegitu ininya apa antusiasmenya sama apa yang terjadi di belakang layar.
kalau kita ngomongin musik. Saya selalu ingat apa kata Frank Zappa soal rock journalism. Dia bilang rock Ya. journalism is about people interviewing, is about people who can write, interviewing people who can talk for people who can't read. Jalan Yang bahasa Inggrisnya nulisnya apa tuh? nggak ngerti, intinya mah, yang nulisnya nggak ngerti, yang diwawancara nggak bisa ngomong, yang bacanya apa pembacanya nggak bisa baca. Ya apa ya selalu begitu berulang masalahnya dari Hmm. yang saya teliti pasti selalu ada kayak kebingungan ketika gimana nih menjualnya dan Hmm. kalau salah Berarti satu memang narasumber menjual majalah musik itu agak sulit ya, Kang. Maksudnya karena musik itu lebih enak didengerin daripada dibaca. ya orang apresiasinya baru sampai ke tahap itu kayaknya baru sampai ke tahap udah lagu ini enak udah nggak perlu tahu gimana Kalau ya di luar dibikin negeri masih cukup berkembang ya jurnalistik musik di luar. masih ada majalah musik ya setidaknya Rolling Stone belum bubar lah di Amerika masih dicetak masih versi cetak cuma ya di kita kayaknya ya musik kan masih apalagi minat baca secara keseluruhan kan masih kurang. Udah mah minat baca kurang, ini suruh membaca musik. Lebih ada salah satu narasumber saya yang waktu skripsi dia bilang gini, kenapa majalah musik nggak bertahan beda dengan misalnya majalah olahraga gitu. Zaman dulu ya ketika masih semuanya rame ya. Karena di olahraga itu selalu ada update misalnya orang nunggu ini skor pertandingan Ininya. berapa terus konflik di antara pertandingan itu apa nih misal klub ini dengan klub ini ada konflik apa Kualitasnya. pemain ini dengan pemain ini apa apa pelatih ini pokoknya ketika kita bicara sepak bola misalnya atau olahraga pada umumnya Nah. banyak drama yang bisa diceritakan kalau menurut si wartawan senior ini ya sedangkan di musik nggak ada gitu antara jarang gitu kan drama-drama atau ya udah ketika album rilis ya udah rilis aja nggak ada sesuatu yang bikin orang ngelirik aduh apa lagi nih gitu. Ya itu menurut salah satu narasumber saya makanya jadi tidak menarik ketika baca majalah musik beda dengan baca waktu itu majalah bola misalnya orang Ya, nungguin ya, nih oh, ini gimana nih analisanya pertandingan ini menurut ini atau wah ternyata ini ada masalah apa nih di klub ini gitu. ya betul betul. Karena saya juga sambil sembari mengingat-ingat pada waktu dulu saya langganan majalah musik itu apa sih yang saya cari dari Hmm. bacaan itu tuh. Memang saya lebih cenderung mencari itu sejarah musik itu sendiri kan. Bagaimana band Hmm. itu terbentuk, bagaimana ini dan itu kan akhirnya pada akhirnya berulang-berulang saja ketika band itu juga stuck cuma itu aja. Ya kan Hmm. jadinya emang ada kebosanan di dalam ini dan dramanya kurang ya. Memang ya, saya sepakat sih dengan hal itu memang Hmm. kayak kurang ada dramanya gitu ya Kang ya. Iya. Hmm. Sebenarnya rilisan fisik itu masih penting nggak sih Kang untuk saat ini? Atau cukup lewat platform digital aja YouTube, Spotify dan lain sebagainya? Menurut saya rilisan fisik masih penting lah kan apa ketika bicara album itu kayaknya kalau buat orang-orang konvensional atau orang-orang yang menikmati musik lebih dari sekedar mendengarkan rilisan fisik itu jadi penting jadi kita ada sesuatu yang dikoleksi dan apa saya kalau merasa suka sama satu album itu tidak cukup dengan dengerin versi digitalnya karena versi digital tuh kayak tidak memiliki. Kita kan cuma langganan apa Iya, iya. digital streaming, layanan apa streaming digital. Itu kan lagu-lagunya punya mereka, bukan punya kita. Ketika beli rilisan fisik, jadi punya kita ini. Kita bisa dengerin Nah, kapan kita aja. dengerin kapan aja gitu. Ya nggak perlu pakai sinyal internet. Yang penting ada listrik. Ya, jadi menurut saya rilisan fisik itu penting buat minimal ya kayak apa ya semacam eksistensi sebuah band lah nih ada nih rilisan fisiknya gitu. Tapi Kalau kebanyakan mereka sekarang lebih banyak ngeluarin vinil ya kan. Maksudnya kalau kaset gitu kan ya, lebih asik. Nah, tapi saya tuh senang banget dengerin kaset itu di perjalanan di mobil gitu. Nah, sedangkan di mobil itu sekarang udah nggak ada tempat kaset. Itu kan jadi saya mikirnya malah fisik tuh ya udahlah jadi nggak terlalu penting buat saya gitu. Yang penting saya bisa menikmati melalui media apapun gitu. Kalau ya untuk transfer, kalau buat kepraktisan memang lebih baik di digital kalau kita di jalan di mobil atau misalnya lagi nunggu
di kafe ya si layanan streaming digital itu jadi solusi ya praktis. Di mobil nggak perlu lagi bawa CD atau kaset banyak-banyak, tinggal nyalain Bluetooth, nyambung ke apa perangkat di mobil. Tapi ya Hmm. balik lagi apa ada kenikmatan yang nggak didapatkan dari digital ketika kita santai nih kayak gini dengerin Ya. sambil rebahan baca-baca terus ya ada ritualnya itu loh ritual mendengarkan lagu itu yang menurut saya ya mungkin kenikmatannya kalau buat orang yang mikir praktis mah ngapain sih. Tapi sekarang saya rasa anak-anak Gen Z juga udah mulai banyak yang seneng atau kembali ke analog ya. Mereka pada pakai kamera film, terus beli kaset, beli vinil ya, sesuatu yang menggembirakan lah. Kan ada yang bilang kalau only analog is real. Tapi emang Kalau masih itu buka-buka nggak apa itu namanya bungkus kaset itu apa sih namanya kertasnya itu kan kayak ya kayaknya asik sleeve banget. itu. Bisa ngelihat siapa sih yang nulis, siapa sih yang ini gitu. Saya kadang-kadang Iya. tertarik sama hal kayak gitu gitu. Ya, dan kalau ngomong lebih teknis lagi kan ada yang bilang wah kalau vinyl itu suaranya lebih wow nanti apalagi kalau misalnya di rumah punya perangkat yang high end kan beda lagi kenikmatan mendengarkannya dibandingkan dari layanan streaming digital apalagi kayak misalnya Spotify itu kan kualitas audionya ya ya ala kadarnya lah bisa dibilang lah nggak yang seharusnya dia didengarkan beda kalau misalnya kita beli vinyl terus didengerin pakai perangkat yang mumpuni dengan speaker yang enak itu kan bakal terasa lagi lebih bagus itu sih musiknya tuh. Ya memang eh, apa kesenangan kita terhadap fisik itu memang masih belum pudar gitu ya untuk pecinta musik Iya, gitu. iya, kalau buat anak cucu kita misalnya nanti puluhan tahun lagi kemudian misalnya pengen lihat album oh si apa misalnya yang terakhir saya beli tuh oh ada misalnya Panturas ngeluarin album dulu pernah ada band Ah, rock namanya Panturas. Gimana di mana sih kayak gimana lagunya nih tuh ada ada kalau misalnya ah. ya katakan nggak tahu siapa tahu nanti digital udah beda bentuknya atau ternyata file digitalnya nggak ada atau gimana orang bisa lihat nih ini loh albumnya kayak gini loh gitu. Dan bisa kelihatan juga stylenya gimana gitu kan. Kalau kalau dari digital kan kita kurang bisa Iya melihat style. bisa kelihatan bisa pegang nih ini Kayak kayak gini nih foto-fotonya kayak gini terus ya dia ya kan vinil-vinil yang dari puluhan tahun masih bisa kita dengarkan itu kayak rilisan fisik ya itulah apa ya mungkin kenikmatan yang cuma bisa dirasakan oleh segelintir orang kali tapi sebenarnya buat Jawi menemenuhin rumah. Nah ini yang lagi heboh sekarang nih Kang, tentang UU Hak Cipta. Nah ini gimana Kang? Iya. Kemarin kan habis ngobrol sama Ahmad Dhani kan. Menurut Kang Soleh, Ya, eh, apa sih sebenarnya yang yang dari UU itu yang kurang jelas itu dan sebenarnya apa memang ada pihak-pihak yang ingin cari untung dari celah UU itu? menurut saya kalau ngomongin soal apa keributan undang-undang hak cipta itu ya ini kan pasti akumulasi ya, akumulasi dari masalah yang udah menumpuk bertahun-tahun. Ya, Pasti ini kalau kita baca undang-undangnya kan sebetulnya kelihatannya memang oh baik ini tujuannya melindungi hak cipta. Tapi kan kenapa para pencipta lagu ini pada akhirnya sekarang banyak yang protes dan akhirnya apa mempermasalahkan karena mereka selama bertahun-tahun tidak mendapatkan haknya saya rasa gitu. Kan sebetulnya hmm, udah ada aturannya. Kayak dari zaman dulu oh kalau muter di karaoke nanti dapat sekian nanti nanti diambilnya sama LMKN sama WAMI misalnya sama apa KCI atau segala macam nanti disalurkan nah mungkin di selama bertahun-tahun ini mereka yang merasa kok lagu gua banyak yang dengerin pakai banyak gitu. yang muter tapi kok gue sebagai pencipta nggak punya Eh, duit banyak ya. Ya pasti ini karena masalah yang menahun bertahun-tahun kayak oh kok si ini manggung banyak bawain lagu gua tapi kok gua nggak pernah dapat laporannya. Ya berarti kan ada yang tidak bekerja dengan semestinya. Misalnya ada yang orang-orang yang tidak kan sebenarnya memang aturan udah jelas. Apa kalau manggung harus bayar tuh lagu. Nah, kan ini sebenarnya kan yang masih pada berdebat nih antara ya, aksi dan betul. visi kan ada yang bilang apa harus minta izin ada yang bilang tidak harus minta izin tapi sebenarnya menurut saya permasalahan ini bermula karena
banyak pencipta lagu yang merasa tidak mendapatkan haknya, atau juga karena banyak si lembaga LMKN yang tidak transparan ketika ngasih royalti. Ini dari mana? Gua dapat duit segini itu dari mana? Mungkin karena, ya coba kalau transparan misalnya, ini kamu cuma dapatnya segini ya tahun ini karena nih di seluruh Indonesia karaoke yang muter cuma segini, atau ini di nggak ada yang pakai buat TV, atau ini di yang manggung pun jarang bawain lagu ini jadi dapatnya cuma segini. Coba kalau misalnya transparan, mungkin para pencipta juga, oh ya ya, memang lagunya ternyata nggak terlalu banyak didengar, tapi ini kan kayaknya Ya, karena entah karena kurang transparan atau karena mungkin banyak yang belum nyampe ke mereka haknya, jadi lama-lama marah, oh ini gimana sih, oh pencipta kok nggak dapat duit, oh ini penyanyi enak ya. banget dibayar ratusan juta kok dapat segini. Ya itu pasti karena, ya masalah yang menumpuk bertahun-tahun lah, karena ada yang tidak kebagian haknya. Intinya sih Tapi seperti itu itu. mungkin Kalau juga soal nggak hukum kan, karena ini kan. kenapa? Jadi mungkin pada waktu dulu perekaman itu, proses perekaman itu, lagu itu sudah dibeli sehingga pem- apa yang menyanyikan itu tidak merasa punya kewajiban harus memberikan royalti secara terus-menerus gitu. Lo enggak dong, setiap lagu kan memang ada haknya. Kalau royalti kan sampai berapa, 25 tahun atau apa kalau nggak salah. Meskipun itu dibeli sama ininya ya, tetap ada hak royalti itu ya. Iya kan, kalau misalnya lagu ada aturannya, misalnya lagu diputer di film atau lagu dipakai buat ini, nanti ada lagi bayarannya ke si pencipta. Intinya mah ya mau jual putus mau enggak, harusnya mah memang ada haknya. Cuma ya itu tadi, menurut saya ini semua akar masalah ini karena ya ada penyanyi, ada pencipta lagu yang tidak merasa mendapatkan haknya, makanya pada berteriak lah. Coba dari dulu merasa, atau mungkin juga apa kayak, kok persenannya tidak adil sih, kita dapat royalti cuma sekian persen, mungkin ya seperti itu kan, ada yang merasa kurang gede gitu si besaran persenan royaltinya, bisa jadi. Tapi intinya mah ya itu tadi, ini semua karena salah si, ya, orang-orang yang harusnya Iya, memberikan lembaga ya royalti ke tersebut ini. pencipta itu, ya tidak tidak Kurang ya transparan. kurang maksimal dalam bekerja. Coba kalau benar kerjanya kan pasti, oh iya gue dapat duit ternyata rutin nih dari hasil apa, lagu diputar di karaoke atau lagu dibawain di panggung. Ya biarlah kita tunggulah, saya mah saya hanya menyayangkan ini antara penyanyi dan pencipta jadi berantem, terus ujung-ujungnya kayak pro dan kontranya jadi bukan soal benar atau apa, bukan argumen mana yang masuk akal atau argumen mana yang tidak masuk akal, jadi malah kayak, ah ini dia idola gua bela dia, dia bener, oh ini bukan idola gua, ah dasar lu nggak ngerti, jadinya jadi malah perang antar fans juga. Betul, betul, betul. Fans ini membela si ini, fans itu membela si itu, jadinya kok malah pada berantem antar penyanyi dan pencipta, terus jadi berantem antar pendengar. Padahal kan kalau terjadi berantem ini terus-terusan, larang-larangan bawain lagu, yang rugi siapa? Penonton. Penonton pengen dengerin lagu ini dibawain sama si ini. Wah, dia Jadi lagi nggak bisa. berantem sama pencipta. Jadi nggak boleh, ya rugian kita. Iya, Maksudnya betul. sebagai apa apa penonton atau pecinta, jadi wah, aduh coba pada nggak berantem. Tapi bisa Ya dengerin nyanyikan ini kayak gitu-gitu semoga ya. segera selesai aja lah ini. Iya, ruwet kalau ngomongin ini, yang namanya hukum kan kayaknya terlalu banyak interpretasi ya, si yang versi ini menganggap enggak loh terjemahannya begini ya, versi itu menganggap enggak terjemahan. Saya kalau soal hukum adalah ahli Nah, hukum aja pada berdebat ya. nah terkait itu dari tadi kan UU Hak Cipta tadi itu kan menimbulkan perdebatan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kita juga tahu bahwa UU Hak Cipta atau tentang musik itu kan memang didorong sama musisi yang masuk ke gedung DPR. Nah, menurut Kang Ya, Soleh sebenarnya musisi yang masuk ke parlemen atau di eksekutif itu tuh dia memberikan impact yang besar nggak sih sebenarnya untuk dunia industri musik atau gimana? Atau malah cuma bikin ribut-ribut gini aja nih? ya kita lihat aja, tunggu aja nih nanti ini kalau undang-undang hak cipta ini atau persoalan royalti ini ada
sesuatu yang bagus nggak sih? Nah, kalau dari kemarin-kemarin kan kayaknya musisi masuk parlemen juga belum ngasih dampak yang signifikan ya. Apa dari dulu misalnya katakanlah kita mau ngomongin soal konser di Ya, Indonesia atau bahkan yang nggak usah di Indonesia jauh-jauh di Jakarta aja gedung konser yang proper masih sedikit gedung pertunjukan. Terus ya, kayak perizinan masih ribet kalau mau ngisi apa bikin konser atau bikin festival kan masih kadang-kadang suka nggak jelas gitu. Ini gimana sih berapa izinnya gini-gini ya. Terus kesejahteraan musisi juga masih belum ini. Jadi kalau dari kemarin-kemarin kan musisi masuk parlemen belum terlalu terasa dampaknya yang signifikan ya. Nah, kini nggak tahu nih sekarang nih. Setidaknya sekarang dengan ribut-ribut ini jadi di minimal ditengoklah sama orang-orang yang lain yang menganggap apaan sih nih orang pada ribut-ribut. Jadi ya salah satu hikmahnya sih orang jadi melek soal hak cipta ya. Soal hmm, jadi ada yang tahu bahwa ternyata kalau mungkin pasti banyak orang yang nggak tahu dulunya kalau ada penyanyi bawain lagu di panggung itu ya, harus ada hak pencipta ya. Mungkin orang dulu mikirnya oh ya udah lagunya enak udah nggak mikir bahwa oh ini ternyata yang mencipta lagu masih dapat duit. Nah, dulu mungkin nggak ada yang tahu tapi sekarang kan minimal orang jadi tahu oh iya ternyata kalau ada lagu dibawain itu harus dapat duit nih dari apa betul, dari betul. panggung itu. Nah ya minimal sih dengan keributan-keributan ini ada hikmahnya bahwa ya orang-orang jadi melek hak cipta lah. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja nih gimana apa titik Hasilnya. temunya mau. Ya, karena kan versi versi Ahmad Dhani dan teman-teman ini harus minta izin langsung kalau konser. Kalau nggak minta izin nggak boleh dibawain. Sedangkan versi Arman, Ariel dan lain-lain kan nggak perlu penyanyi minta izin. Ya udah bayar mah bayar aja langsung. Padahal sebetulnya menurut saya antara versi Ahmad Dhani dan versi Arman itu sama tujuannya. Si Ahmad Dhani Pencipta. pengen Cipta mendapatkan apa bagiannya. Si versi Arman dan teman-teman pengen ya nggak usah minta izin tapi tetap harus dibayar. Jadi intinya semuanya sebenarnya sama-sama sepakat bahwa pencipta itu harus dapat bagian. Nah Oke. ini kan yang masih pada berantem soal itu. Udahlah biarin aja pada berantem kita nonton aja. Nonton aja sama dengerin musiknya aja. Nah, terus ini terkait pelarangan musik yang baru aja terjadi kemarin gitu kan, tentang Ben Sukatani yang sempat heboh. Habis itu kan kita juga tahu pada zaman era Soekarno kan juga ada pelarangan musik yang cukup kental dan sebagainya. Bahkan musik itu menjadi apa itu istilahnya, alat negara gitu ya untuk berbagai kepentingan. Nah, menurut Kang Sol itu sebenarnya pemerintah tuh perlu nggak sih campur tangan secara sampai sejauh itu? Melarang atau mungkin harus menjadikan itu sebagai sebuah alat untuk kepentingannya gitu dan sebagainya. Ya janganlah ketika penguasa udah melarang-larang seniman berkarya itu kan udah otoriter sekali ya. Apa ya kita balik lagi ke zaman Orde Baru dong. Kalau misalnya ngelarang-larang nggak boleh nyanyiin soal ini, nggak boleh nyanyiin soal itu. Aduh, mengkritik dibilangnya apa subversif kalau zaman dulu kan. Ya kan? Kalau lah maksudnya lagu misal ada penyanyi bawain lagu tentang apa kritik terhadap institusi terus dilarang itu gimana nanti yang lain ngomong juga nggak boleh nyanyi aja nggak boleh. Jadi ya menurut saya itu se- apa sesuatu yang mengkhawatirkan ya ketika udah terang-terangan ada orang nyanyi terus dilarang. Wah, ini berarti ngeri juga nih penguasa sekarang gitu. Menurut saya itu bisa jadi indikator kalau misalnya kelihatan wah dilarang-larang, wah bahaya ini. Dan lagi nanti jadi apa s- ah, kesenian atau ya kebudayaan jadi makin susah berkembang ketika terlalu banyak larangan. Kan harusnya kesenian mah ya udah sebebas-bebasnya aja dulu kan orang berkarya jangan dibatasin. Oh, nggak boleh berkarya ini, nggak boleh berkarya itu ya. Nanti kalau terlalu dibatasin nanti ya 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 kan seniman itu paling bagus ketika berkarya ketika tidak ada batasan. Dari Ketika belum tekanan apa-apa gitu, udah dibatas. dari tekanan dari Iya, pihak dibatas. manapun gitu. Ya Nah mungkin ini lama-lama lama-lama nanti kita jadi kalau misalnya terlalu takut nanti anak-anak muda yang sekarang misalnya baru belajar, aduh mau bikin karya tapi takut dilarang ini jadi
terhambat dong kreativitas. Gak Bapak-bapak bikin-bikin nggak jadi takut-takut terus nih. gitu. Ini pertanyaan enteng-entengan aja kan. Kalau misalkan Soekarno hidup sekarang nih, menurut Kang Soleh dia bakal suka Iwan Fals, Firsa Besari atau JKT48? Kan dia nggak suka budaya luar ya, pasti JKT kayaknya nggak, tapi dia pasti menikmati ya ininya. Dia suka suka keindahan kan pasti dia. Tapi kalau lagunya mungkin kayaknya dia suka yang kalem-kalem. Mungkin dia bakal suka Firsa Besari ya, karena Firsa Besari. Iwan Fals mungkin terlalu liar kali buat dia mungkin ya. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau Kang Soleh eh, hidup di zaman Soekarno gitu. Kira-kira Kang Soleh kalau berkarya sebagai musisi akan ikut pemerintah, nurut sama propaganda pemerintah, atau ngeyel kayak Kus Plus sehingga rela dibui. Karena saya suka rock and roll, pasti mungkin saya bakal ngikutin Kus Plus ya. Mantap. Oke kan, pertanyaan terakhir, kira-kira untuk saat ini untuk generasi kita ada ini satu pertanyaan tapi sebenarnya dua jawaban. Yang pertama, rekomendasi bacaan tentang musik yang wajib dibaca saat ini oleh pecinta musik dan album yang sebaiknya rutin didengarkan. Wah, album yang sebaiknya rutin didengarkan itu apa ya? Selera susah saya ininya. Kalau dari Kang Soleh apa album yang menurut Kang Soleh, pokoknya menurut Kang Soleh tuh ini seharusnya semua orang dengar nih. Nah, Ya udah saya kasih itu aja deh album Iwan Fals yang tadi deh. Celoteh-celoteh. Harusnya semua orang ada karena ada musik popnya, ada rocknya, dia easy listening, catchy dan segala macam tema ada di situ. Terus kan eh, kalau nggak salah kemarin juga kan sempat apa naik lagi tuh lagu-lagu Iwan Fals di TikTok. Saya rasa Gen Z bakal suka kalau benar-benar mendengarkan lagi. Coba deh dicari album celoteh-celoteh Iwan Fals coba di streaming ada nggak ya? Oh ada nih celoteh-celoteh nih di streaming tuh kan lagunya segala macam ada Siang Seberang Istana, Surat buat Wakil Rakyat tuh. Tolong dengar Tuhan itu balada orang-orang pedalaman isu soal hutan itu masih relevan. Terus iya isi iya. rimba tak ada tempat berpijak lagi. Teman kawanku punya teman soal orang yang bikin skripsi pakai joki. Sekarang kan lagi rame tuh ijazah dipertanyakan soal Jakarta kontrasmu bisu, ini soal sapuku Iya. sapumu sapu-sapu, soal apa orang yang dipecat, ada ambulan zigzag soal orang yang apa kebakar terus mau masuk rumah sakit ditanya surat-surat tapi ditanya biaya administrasi, ada puing soal perang, ada PHK nih. Ini lagi ramai sekarang nih. PHK apa kan banyak PHK sekarang nih. Serdadu nih lagi ramai nih isu di fungsi ABRI sama pesawat tempurku. Ya, silakan didengarkan album celoteh-celoteh dari Iwan Fals yang kondisinya ini apa lagu-lagunya ini masih relevan dan apa di kondisi sekarang padahal itu lagu tahun 90-an awal apa 80-an akhir tapi semua Masih lagunya relevan. masih relevan sama sekarang sampai sekarang. Kalau buku ah nih bukan musik tapi novel Apa tuh Kang? Harimau-Harimau dari Mohtar Lubis. Oh, Oh ini keren sekali. Apa pokoknya keren sekali lah. Kalau saya tuh kebayang ini udah diangkat dari film atau nggak ya? Keren, in action banget dan apa ada baca ini tuh saya terlarut kayak kayak apa sih mistiknya ada, terus actionnya ada, dan Mohtar Lubis tuh apa menuliskannya dengan menarik sekali. Saya dari awal sampai akhir kayak, ini kayak penuh adrenalin bacanya kayak apa oh gitu ya. thrillernya dapet. Kalau kalau soal musik kan relatif orang nanti ya gua nggak suka lagu itu, gua nggak suka musik itu. Tapi ini mah Ya. coba nih kalau mau baca seru, seru dari awal sampai akhir kayak wah ini keren sekali ya Oke. kayak gagah gagah. Oke, Kang Soleh, terima kasih atas waktunya, sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di sini untuk wawancara, untuk diskusi dan lain sebagainya. Ya, saya doakan semoga
Kang Soleh bisa menghidupkan lagi jurnalisme musik di Indonesia. Oh iya, paling kalau musik itu ada bukunya karya almarhum Denny Sakri. Oh ya, Apa ya judulnya lupa tuh. Se- Serat apa sih? Pokoknya ada, cari deh buku karya Denny Sakri. oke. Almarhum itu salah seorang wartawan musik senior musik pop di Indonesia. Ada ininya lah, ringkasannya. Jadi orang kalau pengen tahu soal musik pop di Indonesia baca buku itu. Oke, terima kasih Kang Soleh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Rolasan bersama Kang Soleh Solehun. Sampai jumpa di Rolasan selanjutnya.